Ya, halo, selamat. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan saya. Kita ada di pertemuan ke-13 dengan kuliah online dengan mata kuliah Lab Akuntansi Dasar, masih dengan menggunakan aplikasi Mayop versi 18. Oke, untuk pertemuan kita sebelum yang terdahulu ada sedikit pembahasan dengan melanjutkan kita ke pertemuan yang untuk saat ini. Dari pertemuan ke-12 kita sekarang masuk di dalam pertemuan ke-13, yaitu cara bagaimana membuat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Mayop versi 18. Kita langsung mulai saja dengan pembahasan yang akan kita bahas, yaitu membuat laporan keuangan. Oke, ini adalah lingkup uraian materi perlimputan, yaitu antara lain salah satunya tentang laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, serta laporan piutang dan laporan utang. Dan yang terakhir adalah laporan persediaan. Oke, dalam program Mayop sendiri menyediakan berbagai menu report atau menampilkan laporan berbagai keuangan perusahaan. Antara lain, mungkin bisa rekan-rekan semua melihat jika membuka dalam aplikasi Mayop tersebut, ada yang di gambar layar tersebut ya, dengan sesuai yang ada di layar monitor masing-masing ya. Oke, untuk saat ini kita untuk pembuatan laporan laba rugi, yang pertama adalah materi pembuatan laporan laba rugi. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu biasanya periode laporan laba rugi, yaitu misalnya saya di sini dengan contoh masih dengan menggunakan udara media yang dengan kelanjutan dari Rosella Media Mandiri ya, dari pembahasan yang selanjutnya dengan periode laba rugi yaitu pada tanggal 1 Januari per 2013 sampai dengan 31 Januari per 2013. Ada dua cara biasanya dengan menggunakan, salah satunya yaitu klik report lalu index lalu to reports, yaitu dengan posisi menu di atas, atau dengan seperti yang tadi di layar monitor rekan-rekan mahasiswa melihatnya, yaitu dengan yang kedua biasanya dengan report akun, klik lalu akun kembali, yaitu dengan posisi menu yang ada di bawah. Nah, seperti ini ya. Untuk klik yang pertama adalah klik menu report, selalu dengan index to reports, lalu tab free account, lalu klik profit atau loss, dan yang untuk melihat accrual atau customize ya, seperti yang tertera di layar masing-masing. Sini adalah tampilannya jika menggunakan versi Mayop 18. Lalu yang kedua biasanya dengan klik periode per tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013. Kemudian dengan lalu klik display. Nah, ini adalah tampilan unit dagang Rosella Media Mandiri sesuai dengan pembahasan dari sebelumnya. Kita menggunakan dari unit dagang Rosella Mandiri profit loss and statement, yaitu per bulan Januari 2013, yaitu per tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013. Nah, ini adalah beberapa, ada laporan loss profitnya dengan sesuai yang ada di layar monitor masing-masing ya. Bisa dilihat di sini ada income, ada state income dengan total income, dengan cost of goods sold ya, dengan total of goods sold serta expense. Lalu ada juga total expense-nya berapa dengan nominal yang tertera di sini ada di layar monitor masing-masing, dengan net profit atau loss profit yaitu sebesar 100.904.429.750 ya. Oke. Untuk hal yang selanjutnya adalah langkah-langkah yang berikutnya adalah langkah-langkah yang pembuatan yang kedua, yaitu pembuatan laporan neraca. Hal-hal yang harus diperhatikan biasanya per tanggal laporan neraca tersebut, yaitu per tanggal 31 Januari 2013 dengan ada dua cara, yaitu dengan yang pertama adalah report, lalu index to report dengan posisi menu di atas, atau bisa dilihat dengan report selalu akun, dan akun ada menu di bagian bawahnya. Untuk melihat report tersebut ya, salah satunya kita menggunakan dengan cara yang pertama, yaitu seperti ini, klik menu report lalu index to reports serta tabs akun, next dengan standard balance sheet atau customized,
Lalu yang kedua di sini ada pilihan per periode Januari, ketik 31 Januari 2013, kemudian klik display. Oke. Seperti yang tertera di atas ada beberapa nominal juga sesuai dengan yang ada di layar monitor masing-masing, yaitu ada bisa dilihat sendiri. Di sini ada balance sheet dengan dana semuanya dengan yang seperti apa. Kita melihatnya juga dengan bisa bismillah melihat dengan balance sheet ya. Oke, bisa dilihat. Yang kedua adalah bisa dilihat ini adalah laporan balance sheet per 31 Januari 2013 seperti yang tadi tertera juga dengan kita menggunakan unit dagang Roselia Media Mandiri ya. Seperti yang ini. Bisa dilihat ada aset, current asset, cost on hand dengan cash in bank, serta petty cash dengan nominal-nominal yang sudah tertera dari laporan-laporan atau dari nota faktur dari pertemuan kita yang sebelumnya. Dengan di sini bisa dilihat dengan total asetnya, yaitu dengan jumlah 1 miliar 399 ribu 1 miliar 300 juta 330 ribu 9.250 rupiah ya, dengan liabilitasnya dengan current liabilitas akun payable, dengan PPN liabilitas, dengan PPN influencer, dengan PPN PET, serta dengan height ISAT, serta equity dengan total equity-nya adalah yaitu sekitar 730.426.750 rupiah. Oke. Nah, ini adalah langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah yaitu kita pembuatan laporan arus kas. Hal-hal yang harus diperhatikan hampir sama. Kita menggunakan yaitu satu per tanggal laporan neraca tersebut, yaitu per tanggal 31 Januari 2013 dengan menu report, selalu index to report dan tabs banking ya. Jangan lupa dengan menu-menu seperti ini kita bisa melihat dalam laporan keuangan arus kas tersebut dengan menggunakan Mayop, aplikasi Mayop dengan versi 18. Nah, ini adalah langkah yang pertama, biasa seperti yang tadi, yaitu klik menu report, selalu index to reports, dan tab banking serta customize. Dengan langkah pilihan kedua yaitu pilih periodenya, yaitu bisa dilihat ya, kita mencari periodenya tersebut per tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan Januari 31 Januari 2013. Kemudian klik display. Dengan seperti itu kita bisa melihat laporan arus pembuatan kas tersebut seperti sesuai dengan yang report di kita masukkan data di aplikasi Mayop versi 18. Oke, ini adalah statement of cash flow, yaitu ya bisa dilihat sendiri jika melihat dengan layar monitornya masih sama seperti yang tadi. Ini adalah statement of cash flow dari unit dagang Roselia Media Mandiri ya. Dengan net income bisa dilihat di sini adalah net income-nya adalah 100 juta 942 ribu 100 juta 9.426.750 rupiah. Dengan net income tersebut bisa kita melihat apakah ada beberapa dengan nota faktur, akun receivable, inventory competitor, dan inventory partner seperti yang ada di nota-nota atau data yang kita input dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bisa semua datanya tersebut sudah ada di statement of cash flow yang ada tertera di layar monitor masing-masing. Dengan net cash flow ya, atau dengan from operation aktif, yaitu sebesar dengan total 273.974.250 rupiah. Ya, bisa dilihat di sini juga ada cash inflow dari from statement activis, yaitu sebesar antara lain yaitu salah satunya dari store equity ya, lalu DMS equity serta office equity dengan furniture equity dan motor finance equity, serta net cash inflow is from investing activity, yaitu dengan sebesar 300 dengan total yaitu 380 juta
Nah, setelah itu kita ada penambahan nih dengan total nominal yang tadi tersebut ya. Dengan di sini dengan total 377.800.000 rupiah. Nah, lalu di sini kita bisa melihat ada cash flow from funding activity, yaitu resettlement capital dengan total 50 juta ya. Dengan net cash flow from finance activity yaitu dengan 50 juta. Net income-nya dengan atau discount-nya dengan fresh atau discount dengan totalitas yaitu cash and the profit yaitu sekitar 161.174.250.250 rupiah. Bisa dilihat dari layar monitor masing-masing, bisa terlihat di sini ya. Di sini adalah laporan statement of cash flow dari unit Resela Media Mandiri. Bisa dilihat dari total-total yaitu dengan nominal-nominal tersebut kita bisa melihat dari atau memasukkan dari data-data akun sebelumnya dengan nota-nota faktur yang dari pertemuan-pertemuan kita yang di sebelumnya tersebut. Oke. Untuk yang keempat adalah pembuatan laporan piutang. Kita bisa melihat nih dari mana hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan laporan piutang tersebut. Biasa seperti dengan per tanggal laporan piutang yaitu per 31 Januari 2013 dengan melalui menu reports, next dengan reports, index to reports, dan tax cards. Oke. Seperti yang ada di layar monitor masing-masing ya. Pertama adalah klik menu serta reports, lalu klik index to reports dan tax card atau setelah itu adalah customize. Bisa dilihat di sini ada beberapa informasi ya. Salah satunya bisa dilihat yaitu tentang cards ya. Bisa dilihat cash in detail ya. Sama sekali dengan langkah selanjutnya adalah ini adalah langkah keduanya. Bisa dilihat dengan pilih kostum kemudian klik display. Di sini kita bisa melihat card list ya dari unit dagang Resela Mandiri ya dengan nama custom save list. Kita melihat di sini ada beberapa information yaitu dengan kategorinya 0 rupiah. Dengan begitu tandanya kita sudah memberikan atau memasukkan data yang valid tersebut di pertemuan dari sebelumnya. Jika di sini ada beberapa data nominal yang tertera di sini, kita bisa mengecek kembali apakah data tersebut valid atau tidak valid. Jika menggunakan di sini ada data 0, berarti itu adalah data yang kita masukkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu dengan data yang valid atau data-data yang sudah benar kita masukkan dari nota-nota faktur tersebut. Oke. Lalu langkah yang kelima adalah pembuatan laporan utang. Masih sama seperti yang dengan laporan piutang, kita bisa melihat ya dari hal-hal yang harus diperhatikan. Biasanya dengan laporan piutang tersebut sama dengan laporan utang yang akan kita melihat atau kita memasukkan laporan data utang dan piutang. Langkah-langkah yang harus diperhatikan per tanggal 31 laporan piutangnya ya per tanggal 31 Januari 2013. Lalu melalui menu reports serta index to reports dan tax card ya, bisa dilihat dari monitor dan kita akan mengetahui apakah laporan utang tersebut dengan valid serta sama atau dengan sesuai dengan laporan piutang dari sebelumnya atau ada kenaikan atau penurunan dari report data nota faktur yang sebelumnya atau dari report pembuatan laporan utang. Oke. Nah, ini kita bisa lihat adalah menu yang pertama, klik menu ya, lalu reports, lalu index to report dan tab card dan custom hampir sama seperti dalam kita melihat atau kita mengecek kembali dari report piutang yang kita miliki. Hampir sama seperti yang tadi. Namun ini adalah kita melihat apakah piutang tersebut sudah sesuai dengan data valid yang kita masukkan atau masih ada beberapa utang dagang yang memang harus kita terima. Nah, kita bisa melihat di sini ya
dari unit dagang reseller mandiri. Ini adalah quarterly data summer dengan corporate, yaitu di sini masih ada data yang supplies dengan PT Auto 2000 ya, dengan ponnya sekian, dengan tipenya atau supplier, customer balance dan sekian itu dengan totalitas 380 juta rupiah. Bisa dilihat dari layar monitor masing-masing rekan-rekan jika melihat dengan sesuai pembelajaran kita sebelumnya, atau bisa dilihat dari materi-materi dari sebelumnya. Oke. Lalu di sini kita langkah yang ke-6 atau langkah yang terakhir adalah pembuatan laporan persediaan. Hampir sama seperti yang sebelum-sebelumnya dengan laporan yang piutang, laporan utang, dan laporan persediaan. Hal-hal yang harus diperhatikan biasanya pertanggal laporan neraca tersebut, yaitu biasa pertanggal 31 Januari 2013 melalui menu reports, index to reports, dan inventory. Apa hal yang kita bisa melihat? Antara lain dari hal-hal yang seperti ini, dari kita melihat inventory. Apakah inventory tersebut dari data-data pertemuan sebelumnya kita masukkan sesuai dengan data yang valid atau dengan sesuai dengan nota faktur yang kita masukkan dalam input data di aplikasi Mayop tersebut, ataukah ada yang terlewat dari inventory yang mungkin kita terlewatkan atau data yang belum kita masukkan. Kita bisa melihatnya dengan langkah-langkah, yaitu salah satunya hampir sama seperti yang tadi, atau dengan dari pembahasan yang tadi dengan piutang, utang, dan persediaan. Kita bisa melihat dari klik menu reports, lalu index to report, serta tab inventory, ya. Bisa dilihat di sini adalah pilihannya masing-masing adalah seperti yang tadi. Jika ada kita ingin melihat atau melihat report dari saldo laporan piutang, kita bisa klik dengan piutang. Lalu dengan utang kita bisa klik dengan utang, serta dengan inventory kita bisa melihat dengan tabs inventory lalu custom. Nah, ini adalah data dari inventory display kita. Salah satunya masih tetap sama dari perusahaan Udah Reseller Mandiri. Kita melihat dari sini adalah inventory yang tersebut adalah Hampex Pro Box, yaitu seperti yang inventory dari faktur sebelumnya. Ya, ada 4 item. Salah satunya adalah HP Pro Box dengan kode unit 4221S, serta HP Poblock dengan kode unit 5530, serta Canon L215 dan Canon BJ555. Dengan nominal harganya, yaitu kita bisa melihat dengan utilitas unit tersebut. Yang pertama adalah seperti yang tadi saya bilang, kita di sini ada 4 unit, ya, 2 unit yang bersamaan, dengan 2 unit yang bersamaan. Salah satunya ada dengan total masing-masing HP Probox dengan 29 unit yang pertama per tanggalnya yang sesuai dengan ada di nota faktur dari pertemuan sebelumnya atau dari data-data yang memang kita masukkan di input data dari nota-nota faktur ya. Dengan total yang pertama ada 29 unit ya, dengan total volume itu adalah 6.220.000 rupiah. Ya, dengan average cost-nya yaitu sekitar 9.180.000 rupiah. Lalu dengan current price itu bisa dilihat jika memang tidak ada kerusakan atau tidak memang sesuai dengan budget yang memang kita sudah membayarnya dengan lunas, current price-nya kita akan melihat di sini adalah nominalnya adalah 0 rupiah. Namun jika tidak masih ada inventory atau ada barang-barang beberapa yang returns, atau memang ada beberapa inventory yang kita belum lunasi, nanti di sini ada nilai price-nya bisa terlihat sendiri atau muncul dengan saldo dari nilai price tersebut. Ya. Oke, dengan ini HP Probox dengan kode unit 5530 sebanyak 30 unit masih dengan sama. Dengan ini harganya dengan total value-nya yaitu adalah sekitar 6 juta ya. Dengan average range-nya yaitu 1.200.000 rupiah, dengan price current-nya yaitu masih sama 0 rupiah, berarti itu tanda masih sama ya, ada tidak ada non-filed atau tidak ada kerusakan atau tidak ada return dari barang tersebut. Lalu ada Canon dengan tipe L215
dengan unitnya itu sekitar 30 unit dengan kode total value yaitu Rp9.725.000 ya, dengan average range-nya yaitu Rp657.500. Di sini hampir sama, di sini dengan sama semua. Nominalnya dengan 4 item tersebut ya, dengan yang terakhir adalah Canon dengan tipe 555 yaitu 29 unit dengan price total value ya adalah Rp440.000 dengan price-nya average-nya yaitu sekitar Rp360.000 dengan current price-nya yaitu 0. Dengan grand total venue adalah kita bisa melihat dari masing-masing tersebut adalah dengan total nominalnya yaitu seperti ini. Oke. Nah, ini adalah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Ya, kesimpulan pada pertemuan kita hari ini yaitu program Mayop memproses laporan keuangan secara otomatis ya, didasarkan pada seluruh transaksi yang telah di-entry atau kita sudah memasukkan beberapa data entry dari faktur-faktur yang sudah kita masukkan di aplikasi Mayop tersebut sesuai dengan harga faktur, sesuai dengan nominal faktur, sesuai dengan informasi yang ada di dalam faktur tersebut. Nah, tetapi dalam model ini biasanya difokuskan pada 6 laporan pokok yaitu seperti yang tadi saya katakan, ada tentang laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, serta laporan saldo piutang dan utang, serta laporan saldo dari persediaan atau inventory yang baru saja tadi kita selesaikan. Nah, untuk menampilkan laporan keuangan perlu diperhatikan beberapa kriterianya. Ya, antara lain jenis laporan yang diinginkan, yaitu dengan pemilihan menu yang tepat atau penentuan periode atau tanggal laporan tersebut, dan laporan yang akan kita dihasilkan dapat ditampilkan di layar komputer atau di layar monitor serta di layar aplikasi Mayop yang rekan-rekan bisa praktekkan sendiri di rumah masing-masing. Lalu adalah di export serta ke program Excel ataupun bisa dicetak dengan hard copy. Dalam pembelajaran kali ini biasanya difokuskan pada tampilan dari monitor ya, atau tampilan dari aplikasi Mayop yang kita gunakan yaitu aplikasi Mayop versi 18. Oke, untuk pertemuan kali ini kita bisa dalam pembahasan seperti ini. Jika memang ada yang ingin dibahas, bisa dalam pembahasan Japri saya bisa masuk dalam pembahasan di WhatsApp group yang sudah kita gunakan untuk setiap hari, bisa dilihat juga, atau bisa japri ke saya langsung, atau bisa masuk di forum pembahasan di si akun masing-masing. Oke, dalam pertemuan kita kali ini saya ucapkan terima kasih jika sudah yang mengikuti. Untuk next ke pertemuan selanjutnya yaitu adalah pertemuan ke 14 ada di hari Kamis terdepan. Mungkin akan saya memberikan beberapa dari tugas ya itu dengan pilihan ganda, dan mungkin ada sedikit esai, atau nanti kita bisa melihat dari tugas keempat yang akan di pertemuan ke-14 di minggu berikutnya. Oke. Untuk sampai saat ini kita akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.